Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmat betapa nikmatnya ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, pada Ramadan kali ini kita akan membahas tentang, lebih tepatnya saya akan membahas tentang tashfi'atun nufus, atau yang berarti penyucian jiwa, di mana menjadi sangat penting untuk pribadi-pribadi muslim saat ini, sehingga kewajiban untuk para dai menyampaikan kepada kaum muslimin maupun muslimat, apalagi di momen yang tepat di bulan Ramadan yang penuh mulia dan berkah seperti ini. Seperti yang kita sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah. Umumnya juga manusia juga sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena manusia di bumi ini dibekali dengan hawa nafsu, dan hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai diri sendiri sehingga dia bergelimang dengan maksiat, namun dia tidak merasa bersalah. Dan ada hati yang nuraninya lebih mendominasi sehingga dia menjadi hamba yang lebih taat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan, dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Di antaranya firman Allah ketika menceritakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat, teman-teman, maupun seluruh manusia. Yang dalilnya seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-ayah. Yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan ketika kalian cinta kepada Allah dan kepada keimanan, dan menjadikan keimanan itu adalah indah dalam hati kalian, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Dalam dalil yang saya sebutkan barusan, Rasulullah SAW pun menyebut 3 kriteria. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya. Sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya. Sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Jadi cara mengobati hati menurut para ulama yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak lagi melakukan perbuatan maksiat yang lainnya yang bisa merugikan kita
maupun orang lain juga. Dan sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali ke dalam maksiat, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Maka seperti itulah cara mencegah penyakit hati. Baik, Toyib, itu cukup, itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Afan idza bajatun hunakal khotoyat wal khafawat tawalladat min hali wal lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.